Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan tim pasangan dan instansi terkait, yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024, bertempat di kantor KPU Provinsi Maluku. Rapat tersebut dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku M. Syadek Fuad, yang dihadiri oleh jajaran KPU Provinsi Maluku, pimpinan lembaga vertikal, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, serta unsur TNI Polri. Dalam wawancaranya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Maluku Al-Mudatsir Zain Sangaji menghimbau kepada pemilih agar di hari pemungutan suara nantinya bisa menaati aturan yang berlaku, dengan tidak menggunakan atribut pasangan calon hingga mendokumentasikan hak pilihnya. Ia menambahkan hal ini penting untuk dilakukan guna menjaga proses pemilihan ini sesuai dengan apa yang diatur, dan mudah-mudahan bisa ditaati oleh masyarakat agar proses pelaksanaan pilkada bisa berlangsung secara jujur dan adil. Jadi KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 22 September 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku. Itu sebanyak 1.332.149 pemilih. Jadi ini adalah pemilih terdaftar yang nanti akan menggunakan hak pilih di TPS pada tanggal 27 November 2024. Nah, sekarang tersisa 6 hari. Nanti kemudian masih ada masa kampanye yang nanti akan berakhir di tanggal 23. Lalu kemudian kita akan masuk masa tenang mulai tanggal 24 sampai dengan masuk di masa pencoblosan di tanggal 27. Kemudian proses yang sementara kita lakukan adalah BIMTEK KPPS sudah dilaksanakan di 3.301 TPS, dilaksanakan oleh teman-teman di KPU Kabupaten Kota dengan PPK dan PPS. Kemudian nanti akan ada distribusi logistik yang sudah dijadwalkan oleh teman-teman Kabupaten Kota. Nah, distribusi logistik ini nanti akan tiba di masing-masing desa kelurahan. Kemudian KPPS kita nanti akan menyiapkan pembuatan lokasi TPS, dan nanti kemudian di tanggal 27 para pemilih akan dilayani di TPS. Nah, pemilih yang akan dilayani di TPS ini ada 3 jenis pemilih. Yang pertama pemilih yang terdaftar dalam DPT, kemudian yang kedua adalah pemilih pindahan, yang dimana mereka pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS asal, lalu kemudian menggunakan hak pilih di TPS tujuan. Ya. Tentu saja yang sudah mengurus pindah memilih. Jadi pindah memilih itu ada yang 30 hari karena 9 alasan, dan ada yang 7 hari sebelum hari pemungutan suara yang sudah berakhir di tanggal 20 November yang lalu, itu untuk 4 alasan. Dan jangan lupa untuk menggunakan menyertakan dokumen kependudukan ya sesuai dengan ketentuan pasal 12 peraturan KPU nomor 17 tahun 2024. Pemilih yang akan menggunakan hak pilih harus menunjukkan KTPL, atau kalau dia tidak punya KTPL di ayat 2-nya itu disebutkan dia harus menunjukkan dokumen biodata penduduk. Nah, itu kira-kira barangkali yang perlu kami sampaikan kepada saudara pemilih semua. Jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilih di tanggal 27 November ya, untuk kemudian memilih sesuai dengan TPS yang sudah ditentukan. Berkaitan dengan larangan, tentu saja karena kita sudah masuk masa tenang ya. Jadi setelah tanggal 23 itu kan tidak ada lagi masa kampanye. Begitu masa tenang sampai di hari pemungutan, jadi pemilih maupun pengawas ya yang nanti akan menggunakan hak pilih di TPS itu dilarang menggunakan baju atau barangkali bahan kampanye atribut pasangan calon, baik foto maupun nomor urut dan seterusnya ya. Dan ini kita himbau kepada pemilih agar supaya mereka di hari H pemungutan suara di tanggal 27 itu pada saat menuju TPS itu benar-benar tidak menggunakan atribut pasangan calon, karena itu termasuk kategori yang dilarang ya nanti pada saat mereka menggunakan hak pilih di TPS. Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya, karena itu berkaitan dengan asas rahasia ya, termasuk juga nanti kalau ada pemilih disabilitas kemudian didampingi oleh pendamping pemilih ya,
pendamping pemilih itu nanti juga membuat surat pernyataan. Di salah satu isinya itu dia tidak boleh menyampaikan atau memberitahukan pilihan politik dari pemilih disabilitas tersebut kepada pihak lain. Jadi kenapa tidak boleh, sebenarnya lebih kepada jangan sampai kemudian ada pemilih menggunakan alat perekam, mungkin handphone, lalu kemudian tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya. Karena kalau di ini itu masuk dalam ketentuan pidana ya di Undang-Undang Pemilihan. Dan karena itu kami sampaikan supaya ada kesadaran kita untuk menjaga proses pemilihan ini sesuai dengan apa yang diatur dan apa yang dilarang. Itu mudah-mudahan saja bisa ditaati oleh masyarakat kita sehingga kemudian prosesnya bisa berlangsung dengan jujur dan adil ya. Sebagaimana asas jujur dan adil. Ya, akan ada himbauan kita nanti akan sampaikan ke teman-teman kabupaten kota yang sudah melakukan bintek untuk juga menyampaikan kepada KPPS kita ya, nanti pada saat pembukaan rapat pemungutan suara itu menyampaikan beberapa informasi penting berkaitan dengan larangan ya yang tadi juga sudah kami sampaikan, atau barangkali nanti pada saat mereka melakukan sosialisasi ya pada saat tanggal 23 untuk mengumumkan juga menyampaikan ya melalui perangkat di tingkat bawah, menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa cukup punya informasi ketika mereka datang ke TPS menggunakan hak pilih ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang itu bisa dipastikan dengan baik.